Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo suarakan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Iya, Presiden juga tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. No one country can bully the whole community of the human family. Dengan penuh semangat dan berapi-api, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang sambil menggebrak meja, Presiden tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggentarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan 3. Ya, pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian itu disampaikan saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Presiden Trump dalam pengantar pertemuannya tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum, tapi juga menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Prabowo. Trump melontarkan pujiannya secara terbuka. Presiden Amerika Serikat itu menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan juga energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu mengunggah perhatian para pemimpin dunia. And the parents of those, and you too, my friend, great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Ya, pemirsa, sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika. Ya, menurutnya apa yang disampaikan Presiden ke-8 RI semakin menegaskan sikap dan posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titik juga mengaku dirinya melakukan nobar atau nonton bareng pidato Presiden Prabowo saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo itu? Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo di PBB ini mencetak sejarah. Ya, lantaran 10 tahun terakhir Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Dan pemirsa, berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB.
yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi. Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo ini memanfaatkan kunjungannya ke New York, Amerika Serikat untuk bertemu dengan Bill Gates, pendiri Microsoft yang juga seorang filantropis. Ya, Prabowo menganugerahkan bintang jasa utama ke Bill Gates. Di sela-sela kehadiran di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri bertemu dengan Bill Gates, pendiri Microsoft yang juga seorang filantropis. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo memberikan penghargaan bintang jasa utama untuk Bill Gates. Penghargaan diberikan karena Gates berkomitmen pada sektor kesehatan, kemanusiaan, serta pendidikan. Menurut laporan Menteri Kesehatan, Bill Gates telah menggelontorkan bantuan mencapai 8 triliun rupiah untuk berbagai program kesehatan seperti pengembangan obat-obatan serta produksi vaksin. Sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia, banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan, dan juga tim kami dari Danantara berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Turut mendampingi dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Bill Gates antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Danantara Rosan Roslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ya pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Amerika. Ya, pertemuan itu pemirsa menegaskan komitmen kerjasama yang lebih erat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Di sela-sela serangkaian sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Usai pertemuannya, Gianni menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap dunia sepak bola nasional, baik untuk putra, putri, kelompok usia muda hingga level senior.
Ia juga menegaskan kalau FIFA akan terus mendukung Indonesia, salah satunya melalui keberadaan kantor regional di Jakarta. And we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. We unite. This was also our discussion with the President. We want to unite the world, and Indonesia is playing a crucial part in that.